Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Amanda dengan NIM 2410911220023 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana tahun 2024 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan atau surface anatomy yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, sebelum saya masuk ke materi, penting bagi kita sebagai manusia untuk mengetahui bahwa kita adalah robot biologi yang telah diciptakan dan didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, penting untuk kita untuk bersyukur dan menghargai setiap bagian tubuh yang kita miliki. Baik, masuk ke pengertian anatomi. Jadi, apa sih anatomi itu? Nah, anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang berarti bagian atau memisahkan dan tomi yang berarti iris atau memotong. Secara harfiah, anatomi ini berarti memotong atau memisahkan bagian-bagian tubuh. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia baik secara makroskopik yang tampak dengan mata telanjang maupun mikroskopik yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Selanjutnya, di sini terdapat posisi anatomi. Jadi, ada pula posisi anatomi yang baik dan benar, yaitu ketika manusia berdiri tegak seperti ini, pandangan menghadap ke depan dengan masing-masing lengan tergantung di kedua sisi tubuh. Dan telapak tangan kita ini menghadap ke depan. Seperti ini. Lalu, kaki sejajar dengan telapak kaki itu rata di lantai dan menghadap ke depan. Ini. Jadi untuk yang bagian bawah itu tepat di lantai dan menghadap ke depan. Baik, selanjutnya ada sumbu dan bidang dalam anatomi. Jadi untuk sumbu utama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumbu sagital, yaitu terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Lalu ada sumbu transversal terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Dan yang terakhir ada sumbu longitudinal atau vertikal terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Lalu ada bidang utama yang terdiri dari 4 bidang. Yang pertama ada bidang median atau sagital. Itu adalah bidang simetri, membagi tubuh menjadi 2 belahan yang sama. Jadi ini membagi antara kiri dan kanan. Lalu bidang sagital berjalan sejajar dengan bidang median sagital, sama seperti tadi. Lalu bidang transversal, bidang yang memotong tubuh tegak lurus. Jadi kalau transversal ini memotong antara atas dengan bawah. Nah, selanjutnya ada bidang frontal, sejajar dengan dahi. Jadi kalau longitudinal itu memotong bagian tubuh antara depan dan belakang. Selanjutnya ada arah dalam anatomi. Jadi untuk arah-arah ini sudah saya tandain beberapa yang umum ya. Jadi yang pertama itu ada superior atau kranial ini ya. Jadi superior dan kranial itu sama, yaitu arah menuju kepala atau bagian atas tubuh. Itu yang ini, menuju ke atas. Lalu ada inferior atau caudal, ini juga sama dengan nih. Ini dia arah menuju kaki atau bagian bawah tubuh yang ini. Lalu untuk selanjutnya itu anterior. Nih, anterior. Jadi ini yang di sebelah kiri ini posisi menghadap depan, yaitu anterior. Jadi anterior itu adalah arah ke depan atau ke permukaan depan tubuh. Nah, selanjutnya ada posterior. Jadi posterior di sini adalah arah ke belakang tubuh atau permukaan belakang. Jadi ini yang menghadap ke belakang, posterior. Lalu ada pula medial. Nah, ini medial, ini
ke sini. Itu adalah arah menuju garis tengah tubuh atau bagian yang lebih dekat dengan garis tubuh. Lalu ada lateral di sini, ini panahnya mengarah keluar, yaitu arah menjauhi garis tengah tubuh atau bagian yang lebih jauh dari garis tengah. Ini lateral ya teman-teman. Lalu ada proksimal dan distal. Nah, apa sih proksimal dan distal itu? Jadi kalau proksimal itu arah menuju bagian tubuh yang lebih dekat dengan titik asal. Biasanya digunakan untuk ekstremitas atau tungkai dan lengan. Nah, misalnya ini titiknya di sini. Lalu ini tuh proksimalnya ke sana, gini, menuju bagian tubuh yang lebih dekat dengan titiknya. Lalu untuk distal itu arah menuju bagian tubuh yang lebih jauh dari titik asal. Ini yang menjauhi, ini yang mendekati. Di kaki juga sama. Ini. Baik, selanjutnya itu, nah, masuk ke pengertian anatomi permukaan. Jadi apa sih anatomi permukaan itu? Anatomi permukaan atau surface anatomy adalah cabang anatomi yang berfokus pada pengamatan struktur tubuh manusia yang tampak atau dapat diraba di permukaan tubuh tanpa harus melakukan diseksi atau penggunaan alat medis. Jadi tanpa harus bedah, itu kita udah dapat melihat bagian tersebut. Nah, lanjut ini. Jadi anatomi secara garis besar itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Di sini ada aksial dan apendikular. Ini bisa kita lihat sendiri ya, aksial dan apendikular. Jadi untuk aksial ini adalah bagian inti tubuh. Nah, aksial itu inti tubuh yang tanpa aksial ini kita akan kemungkinan kecil sekali untuk bisa hidup. Kemudian kalau apendikular ini berupa tambahan ya, seperti tangan dan kaki gitu. Nah, lebih lanjutnya di sini. Jadi untuk aksial ini terdiri dari kaput, kolum, lalu ada trunkus yang terbagi menjadi 3, yaitu regiotoraks, abdomen, dan pelvis. Untuk kaput itu adalah kepala, lalu kolum itu leher, toraks itu dada, abdomen itu perut, dan pelvis itu panggul. Lalu di sini ada membrum superius. Ini terbagi jadi 3 juga, ada brachium, lengan atas, antebrachium, lengan bawah, lalu manus, tangan. Nah, lalu ada membrum inferius yang terbagi menjadi 3 juga, ada femur, ini paha, lalu ada crus, ini betis, lalu ada pes, ini kaki. Di sini ada lutut juga ya teman-teman. Lanjut kita ke, nah ini bagian belakang anatomi ya. Terdiri dari, sebenarnya ini sama aja sama yang bagian depan tadi, cuma bedanya itu di sini, di dorsum ini. Di sini dorsum itu punggung. Nah, lalu bisa kita lihat terdapat perbedaan antara bentuk pinggul laki-laki dan perempuan. Nah, untuk perempuan sendiri dia melengkung dan lebih lebar ya dari laki-laki. Sementara laki-laki itu kotak dan lebih kecil. Nah, perbedaan pinggul antara laki-laki dan perempuan ini berkaitan dengan fungsi biologis masing-masing jenis kelamin. Pada laki-laki, panggulnya lebih sempit dan lebih dalam, disesuaikan untuk stabilitas tubuh dan aktivitas fisik. Sebaliknya, panggul untuk wanita itu lebih lebar dan lebih dangkal, memberikan ruang untuk kehamilan dan kelahiran. Oke, kita sudah di sini. Selanjutnya kita mulai masuk di bagian intinya. Nah, yang pertama itu ada kepala dan leher ya teman-teman. Ini gambarnya bisa kita lihat. Nah, jadi untuk yang pertama itu rambut pada kepala. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak bertanya-tanya gitu, kenapa rambut itu tumbuhnya lebat banget di bagian kepala? Kan kita
ada rambut tuh di 4 bagian ya. Yang pertama ada di kepala, lalu alis, lalu ada ketiak, lalu ada kemaluan. Nah, kenapa tumbuhnya lebat banget itu di kepala? Karena rambut pada kepala itu berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari langsung dan radiasi ultraviolet, serta mengurangi risiko terbakar atau iritasi pada kulit kepala. Nah, lalu yang kedua itu membantu menjaga suhu kepala dengan cara memberikan pelindung dari panas dan dingin. Pada cuaca dingin, rambut membantu mempertahankan suhu tubuh dengan mengurangi kehilangan panas dari kulit kepala. Gitu teman-teman. Lalu selain fungsi itu juga rambut ini dapat digunakan sebagai penanda identitas, sebagai bagian dari penampilan atau ekspresi diri. Jadi bayangin aja nih kalau misalnya laki-laki sama perempuan sama-sama nggak punya rambut, atau perempuan yang satu dengan perempuan yang lain itu nggak punya rambut, itu kita akan sulit membedakannya. Jadi rambut ini sebagai ciri khas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kan ada rambut ini ada 4 kan di bagian tubuh kita. Selanjutnya itu ada di alis. Jadi fungsi rambut di alis nih apa sih? Lalu kenapa bentuknya itu melengkung? Nah, rambut di alis itu berfungsi untuk melindungi mata dari berbagai cairan, yaitu keringat atau air hujan atau apapun itu, dan kotoran, debu atau keringat yang bisa masuk ke mata. Jadi kalau misalnya dari dahi nih ada keringat bercucur di sini, di sekitar sini, itu tuh nggak bakal langsung kena mata, karena kalau misalnya mata kita terkena keringat itu bakal perih banget teman-teman, kayak kena air laut, karena keringat ini mengandung tingginya garam, jadi asin banget, itu akan perih dan iritasi. Jadi ya gitu teman-teman, kayak wah keren banget ciptaan Allah, bahkan sampai sekecil alis saja dipikirin fungsinya gitu. Jadi kalau misalnya ada keringat dari dahi, dia nggak akan langsung ke mata, melainkan melewati sini. Di itu fungsinya melengkung, bisa juga di sini, di sini, di sini. Jadi intinya nggak langsung masuk mata. Lalu alis ini juga berfungsi untuk membantu mengekspresikan emosi seperti marah, terkejut, atau khawatir, yang penting dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada rambut pada ketiak. Nah, rambut pada ketiak ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara kulit dengan kulit atau pakaian, terutama saat bergerak atau beraktivitas fisik. Selain itu, rambut pada ketiak juga membantu mengatur penguapan keringat dan menjaga suhu tubuh dengan menahan keringat agar tidak cepat menguap. Itu teman-teman. Lalu yang terakhir nih, rambut pada kemaluan. Jadi rambut pada kemaluan itu berfungsi, nih gambarnya, nih. Bisa kita lihat di sini, rambut pada kemaluan itu berfungsi sebagai penghalang yang melindungi dari kotoran, gesekan, dan iritasi. Rambut di area ini juga dapat membantu mencegah infeksi dengan meminimalkan gesekan dan melindungi kulit yang sensitif. Gesekan di sini tuh seperti ketika berjalan, berlari, atau berhubungan seksual seperti itu. Rambut kemaluan ini juga berfungsi membantu menjaga suhu tubuh dengan mengurangi perubahan suhu pada area genital yang sangat sensitif. Itu teman-teman. Nah, oh iya, struktur utama rambut itu terbuat dari protein yang disebut keratin. Keratin adalah jenis protein yang sangat kuat dan tahan lama yang juga ditemukan di bagian tubuh lain seperti kuku, kulit, dan bulu hewan. Nah, keratin ini berperan penting sekali dalam menentukan ketahanan dan penampilan rambut, termasuk kekuatan dan kemampuannya untuk tumbuh dengan sehat. Gitu teman-teman. Lanjut kita ke mata. Jadi di mata ini ada bola mata dan ada juga rongga yang melindunginya gitu. Lalu di sini selanjutnya ada hidung atau nasal ya teman-teman. Jadi di hidung ini terdapat kartilago atau tulang rawan
Kenapa sih? Oh iya, selain kartilago itu ada di hidung, dia juga ada di telinga, teman-teman. Jadi kenapa sih harus ada kartilago atau tulang rawan? Itu karena kartilago ini memiliki sifat yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan struktur pada bagian-bagian tubuh tersebut. Nah, hidung dan telinga, khususnya telinga luar atau auricula, ini bagian sini, itu memerlukan kekuatan yang cukup untuk memperhatikan bentuknya, namun juga membutuhkan elastisitas agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, kartilago di hidung berfungsi untuk memberi bentuk dan dukungan pada struktur hidung, memungkinkan hidung untuk mempertahankan bentuknya meskipun terpapar tekanan atau perubahan bentuk, misalnya saat bernapas atau saat terkena gesekan. Jadi kartilago di sini tuh melindungi hidung, jadi kayak misalnya gini kan bisa digerak-gerakin, elastis gitu. Nah, lalu kenapa coba bentuk segitiga? Wah, ini keren banget sih. Kayak bentuknya segitiga itu karena agar kotoran-kotoran, cairan-cairan itu tidak masuk ke hidung langsung. Dan kenapa dia mengarah ke bawah, kenapa enggak ke atas ataupun di tengah? Itu karena kalau di bawah nih, kalau kalian perhatiin ya, hidung kalian tuh susah sih. Yang aku perhatiin juga, dia kayak susah gitu masuk cairan atau kotoran karena menghadap ke bawah. Sedangkan kalau misalnya menghadap depan, itu bakal langsung kayak debu tuh langsung kayak gini. Terus kok keringat itu bakal langsung ngalir terus masuk ke lubang hidung gitu. Terus apalagi di atas gitu. Jadi keren banget sih. Selanjutnya itu ada, oh ya, telinga. Nah, telinga kita tuh kenapa sih nggak kayak telinga hewan? Itu karena hewan itu pendengarannya luar biasa banget, lebih dari kita ya. Karena kalau misalnya kita pendengarannya kayak hewan, kita bakal terganggu banget dengan suara bising dan bahkan tidak bisa tidur. Maka dari itu, manusia pendengarannya dibatasi 20 hingga 20.000 Hz. Lanjut ada bibir ya di sini, bibir. Lalu ada rahang nih, rahang. Jadi rahang ini berfungsi sebagai pembeda juga bagi laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat di sini, rahang laki-laki tuh seperti kotak, sementara perempuan ini oval, itu lebih halus. Sementara laki-laki tuh tajam. Nah, ini juga berfungsi sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan sama-sama tidak memiliki rambut ini sebagai penanda, bentuk rahang itu dapat membantu. Apalagi kumis dan jenggot itu akan membantu sekali untuk membedakan. Itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian toraks atau dada. Jadi regio toraks atau dada adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, dan ruas tulang belakang. Toraks membentang dari leher hingga diafragma dan tidak termasuk otot atas. Organ dalam seperti jantung dan paru-paru serta banyak pembuluh darah berada di dalam rongga toraks. Seperti yang kita ketahui, jantung itu adalah organ vital ya guys. Tanpa adanya jantung, kita tidak bisa hidup. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, jantung ini berada di bagian toraks atau dada. Lalu selanjutnya ada bagian abdomen atau perut. Nah, bagian abdomen atau perut ini, kalau kita lihat di sini, pembagian abdomen ini bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada pembagian abdomen berdasarkan wilayah. Jadi ini membagi abdomen menjadi 9 wilayah yang lebih rinci menggunakan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Ini jadi 9 wilayah. Nah, lalu ada pembagian abdomen berdasarkan kuadran. Ini membagi menjadi 4 kuadran dengan menggunakan 1 garis vertikal dan 1 garis horizontal. Lalu ada pula organ-organ yang terdapat di dalam masing-masing wilayah dan kuadran ini. Pertama kita bahas dari
9 wilayah ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada hipokondrium kanan nih. Itu terdiri dari sebagian hati, kantung empedu, bagian dari ginjal kanan, sebagian duodenum, dan sebagian usus besar. Lalu di sebelahnya itu ada epigastrium, terdiri dari lambung bagian atas, pankreas bagian tubuh dan kepala, hati bagian kiri, sebagian duodenum, dan ginjal kiri. Lalu di sebelahnya ini hipokondrium kiri, terdiri dari limpa, sebagian lambung, pankreas, bagian ekor, ginjal kiri, dan sebagian usus besar, kolon kiri atas. Lalu kita ke sini, lumbar, ini lumbar kanan ya. Ada bagian kanan kolon ascendens, ginjal kanan, usus halus, dan bagian dari ureter kanan. Lalu ada umbilikus, perut tengah, ini terdiri dari sebagian kecil usus halus, mesenterium atau bagian dari usus kecil, lalu bagian dari ginjal dan ureter. Lalu di sini ada bagian kiri kolon descendens, ginjal kiri, usus halus, dan ureter kiri. Lalu di sini ada appendix, bagian bawah kolon dan ovarium kanan pada wanita serta ureter kanan. Lalu di sini ada kantung kemih, bagian bawah usus besar atau kolon sigmoid, uterus dan ovarium pada wanita jika tidak hamil serta sebagian usus halus. Lalu di sini ada bagian bawah kolon descendens, ovarium kiri pada wanita, ureter kiri, dan sebagian usus halus. Nah, selanjutnya kita ke yang kuadrannya. Jadi untuk kuadran itu ada kuadran kanan atas. Yang pertama, organ yang terletak di dalamnya itu ada hati, kemudian kantung empedu terletak tepat di bawah hati, berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan empedu. Lalu ada usus besar, kolon, sebagian kolon kanan dan bagian kanan kolon transversum. Lalu ada ginjal kanan, pankreas, dan duodenum. Lalu di kuadran kiri ini ada lambung, pankreas, ginjal kiri, limpa, dan usus besar. Lalu di sini ada usus besar, appendix, ovarium kanan dan tuba fallopi, serta saluran kemih. Lalu di sini ada usus besar, ovarium kiri dan tuba fallopi, lalu saluran kemih. Jadi yang lebih umum itu yang pembagian 9 wilayah. Kalau yang ini lebih sederhana ya. Lalu lanjut kita ke bagian pelvis atau panggul. Jadi di bagian pelvis ini terdapat banyak sekali organ reproduksi manusia. Jadi untuk pria itu ada testis, lalu ada epididymis, vas deferens, kelenjar seminal, prostat, lalu ada uretra, dan penis. Lalu untuk perempuan itu ada ovarium, lalu tuba fallopi, rahim atau uterus, lalu ada endometrium, cervix, dan vagina. Nah, ini untuk ekstremitas atas ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelasin tadi, di sini ada rambut pada ketiak yang berfungsi untuk melindungi dari iritasi akibat gesekan-gesekan. Ini bagian-bagian tangan. Lalu di sini bagian belakang tangan. Lalu ini ekstremitas bawah yaitu kaki, tampak depan dan tampak belakang. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk kesalahan dalam pengucapan atau perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.